Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Di minggu yang berbahagia ini, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang kami puji dan sembah dalam Kristus Yesus, firman-Mu yang akan kami dengarkan, biarlah menjadi kekuatan dan pertolongan dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang memberkati hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, pada minggu yang berbahagia ini, kita mau merenungkan firman Tuhan dari Galatia pasal 3, ayat 23 sampai ayatnya yang ke-29. Galatia pasal 3, ayat 23 sampai 29. Kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan yang akan kita renungkan pada minggu ini, menjadi anak-anak Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Menjadi anak-anak Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau dikatakan anak, berarti pada umumnya anak itu memiliki orang tua, dan kita sebagai anak dapat merasakan secara langsung dan melihat kalau kita benar-benar adalah anak-anak dari orang tua kita. Tetapi ketika kita dikatakan orang percaya adalah anak-anak Allah, apakah kita bisa melihat secara langsung dan nyata dalam setiap kehidupan kita? Pasti tidak, kalau kita tidak memakai dan menggunakan iman percaya kita. Hanya karena imanlah kita dapat katakan, kami semua, aku adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah dalam iman Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ini yang mau kita renungkan. Apakah kita sebagai anak-anak Allah? Apakah kita sebagai anak-anak Allah yang telah diselamatkan dalam Kristus Yesus? Bagaimana Rasul Paulus mengingatkan jemaat orang-orang percaya yang ada di Galatia. Rasul Paulus mengingatkan mereka, sesungguhnya ketika iman itu belum datang, iman menunjukkan Kristus Yesus yang lahir, mati, disalibkan, dan bangkit itu. Sebelum itu datang, itu merupakan iman kita orang percaya. Maka manusia hidup di dalam tuntunan hukum Taurat. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Kristus Yesus datang dan telah mati menyelamatkan dosa umat manusia, sesungguhnya iman itulah yang bisa menyelamatkan kita. Hukum Taurat
tidak dapat menyelamatkan, membenarkan manusia dari dosanya. Hanya karena Kristus Yesuslah, karena iman percaya kita kepada Dialah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, itulah yang dapat membenarkan ataupun menyelamatkan kehidupan kita dari dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, Rasul Paulus mau tegaskan, karena iman percayalah kita dibenarkan, bukan karena melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat hanya sebagai penuntut, sebagai rambu-rambu. Penuntun kita mengetahui apakah yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Sehingga Rasul Paulus katakan, kita dan kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Itu juga bisa sampai kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau kita percaya karena iman kita kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dibenarkan oleh darahnya itu, maka kita juga disebut sebagai anak-anak Allah. Status kita berbeda dan berubah sebelum Yesus datang. Dan sesudah Yesus datang Bapak Ibu, kita berubah status menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah, apa yang harus kita kerjakan dan lakukan dalam kehidupan kita? Tentu yang pertama, mengucap syukur karena kita disebut sebagai anak Allah karena anugerah Tuhan semata. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudara, iman tadi boleh tetap terpelihara sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Sehingga kita dapat setia dan taat memelihara iman kita agar Kristus Yesus boleh senantiasa menjadi tiang keselamatan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, karena kita disebut sebagai anak-anak Allah, maka kita juga keturunan Abraham dan berhak menerima berkat janji-janji Allah. Janji Allah kepada Abraham tentu memberkati kehidupannya. Tentu kita sebagai anak-anak Allah juga merasakan dan menikmati janji itu. Tuhan akan memberkati setiap kita sebagai anak-anaknya. Memberkati segala pelayanan, memberkati setiap rencana kita, rumah tangga, keluarga, dan segala pekerjaan kita. Tuhan akan berkati kalau kita tetap memelihara iman dan kita memegang status sosial sebagai anak-anak Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak Allah ini pasti ada kelebihan yang mau Tuhan percayakan dalam kehidupan kita kalau kita disebut sebagai anak-anak Allah. Kalau kita sebagai manusia biasa pun Bapak Ibu, bagaimana kita sebagai orang tua memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita. Kita berusaha, kita bekerja keras untuk kebutuhan anak-anak kita. Terlebih dengan Tuhan. Ketika kita sebagai anak Allah, apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi kebutuhan hidup kita, Tuhan akan perlengkapi. Tetapi kami katakan Bapak Ibu, kebutuhan bukanlah keinginan. Karena kalau keinginan, Tuhan tidak bisa memenuhi segala keinginan kita. Tetapi kalau kebutuhan, karena kita sebagai anak, kiranya Tuhan memberikan kebutuhan itu seturut dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita percaya kita sebagai anak-anak Allah karena iman dalam Kristus Yesus. Kita melakukan kebaikan karena Tuhan terlebih menyelamatkan kita. Bukan karena kebaikan yang telah menyelamatkan kita dari dosa, tetapi karena kita telah diselamatkan oleh Tuhan melalui Kristus Yesus, sehingga kita melakukan kehendak Allah, yaitu melakukan kebaikan seperti yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, berbahagialah kita karena kita anak-anak Allah. Anak-anak Allah yang harus memancarkan terangnya, yang harus memuliakan Dia, yang harus menjadi berkat dimanapun kita berada. Di dalam pelayanan, pekerjaan, dan lingkungan masyarakat, perlihatkanlah sesungguhnya
kita anak-anak Allah yang telah menerima anugerah keselamatan melalui Kristus Yesus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ucapkan kepada Tuhan, kami puji dan muliakan nama Tuhan. Kami percaya iman kami sebagai anak-anak Allah semakin diberkati dan dipelihara oleh Tuhan. Yakinkan kami Tuhan, keselamatan yang kami peroleh bukan karena kuat, hebat, dan kebaikan kami, tetapi oleh karena anugerah Tuhan. Terpuji namamu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu. Shalom. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam Yesus, terima kasih kami ucapkan kepada Tuhan. Pada saat ini kami bersyukur lawatan dan pemeliharaan Tuhan tetap kami rasakan sepanjang kehidupan kami. Minggu yang berbahagia ini kami mau memuji, memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan melalui pendengaran firman Tuhan. Berkati hati kami dengan kuasa Roh Tuhan, sehingga firman Tuhan dapat kami imani. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang boleh kita renungkan pada minggu ini dari Mazmur pasalnya yang ke-8, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-10. Mazmur pasal 8, ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya, kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan yang mau kita renungkan dan dengarkan bersama-sama pada minggu ini, Tuhan kita mulia dan agung. Tuhan kita mulia dan agung. Bapak Ibu saudara-saudara, pada umumnya ketika kita memberikan pujian, apresiasi kepada seseorang, tentu kita mempunyai alasan-alasan tertentu mengapa kita memberikan pujian kepada mereka. Mungkin karena kebaikan mereka, mungkin karena karya-karya yang mereka perbuat, mungkin karena kelebihan, talenta, dan potensi yang ada dalam kehidupan mereka. Sehingga kita memberikan pujian kepada seseorang. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, ketika pujian itu disampaikan kepada kita orang-orang yang percaya kepada Kristus, jangan kita terbawa arus,
Terkadang pujian dapat membuat kita jatuh. Pujian dapat membuat kita menjadi pribadi yang sombong. Ketika kita menjadi orang percaya, segala potensi yang diberikan Tuhan kepada kita, bakat dan talenta dan karya yang boleh kita buat, ketika pujian yang disampaikan oleh sahabat manusia kepada kita, maka kita harus mengatakan, terpujilah nama Tuhan. Melalui semua itu, apa yang aku kerjakan, kemuliaan Tuhan dan keagungan Tuhan mau dinyatakan. Itu yang harus kita katakan. Karena Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang ada pada kita saat ini, itu oleh karena kemuliaan dan keagungan Tuhan. Bukan karena kekuatan dan hebat kita semata. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang kita baca, renungkan pada minggu ini, bagaimana Raja Daud sebagai pemazmur menyampaikan keagungan dan kemuliaan Tuhan. Daud memiliki alasan, pemazmur memiliki alasan untuk menyatakan keagungan dan kemuliaan Tuhan. Mengapa pemazmur mengatakan itu, Bapak Ibu Saudara-saudara? Daud melihat bagaimana Tuhan dengan jarinya menciptakan langit. Langit buatan Tuhan. Alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan. Bukan hanya itu, tetapi Daud juga melihat bagaimana bulan dan bintang-bintang ditempatkan Tuhan sedemikian rupa. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita melihat segala ciptaan Tuhan di alam semesta ini, di sekitar kita ini, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memuliakan dan mengagungkan namanya. Semua bisa diciptakan Tuhan. Segala hal yang baik diciptakan Tuhan untuk bisa dinikmati oleh manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, pemazmur mengatakan, siapakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Siapakah anak manusia sehingga engkau memberikan kuasa kepada manusia untuk menguasai segala ciptaan yang telah engkau ciptakan? Bapak Ibu Saudara-saudara, terkadang manusia salah mengartikan apa yang dikatakan Tuhan dalam kehidupan kita. Manusia diperintahkan untuk menguasai alam ciptaan yang telah diciptakan Tuhan. Tetapi manusia salah mengartikan dengan menguasai, merusak, dan membuat alam ini semakin tidak baik. Menguasai yang dimaksudkan Tuhan adalah memelihara. Bagaimana kita sebagai ciptaannya memelihara apa yang telah Tuhan ciptakan dan Tuhan percayakan kepada kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita sebagai manusia yang diberikan kelebihan oleh Tuhan dibandingkan ciptaan-ciptaan lain, kita memiliki akal dan pikiran, kita diberikan anugerah keselamatan, maka Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus menjaga, merawat, dan memelihara segala ciptaan yang telah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Jangan kita merasa berkuasa dengan merusak tatanan-tatanan yang telah diciptakan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ayat terakhir dikatakan pemazmur, Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Dua kali dikatakan, ayat pertama tadi, ayat kedua, Tuhan, Tuhan kami yang mulia. Ayat terakhir kembali katakan, Tuhan kami yang mulia. Bagaimana pemazmur bisa merenungkan dan menikmati segala ciptaan yang Tuhan ciptakan.
Sehingga pemazmur katakan, Tuhan itu mulia dan Tuhan itu agung. Segala sesuatu yang ada di dunia ini, itu semua adalah karya ciptaan Tuhan. Sehingga kemuliaan Tuhan, keagungan Tuhan dapat kita rasakan. Dan kemuliaan Tuhan dan keagungan Tuhan dapat kita puji dan sembah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, apa yang mau kita renungkan ketika kita mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini? Tuhan ciptakan kita dengan begitu sempurna adanya. Itu mau menyatakan kemuliaan Tuhan. Itu mau menyatakan keagungan Tuhan. Ditambah lagi ketika kita memiliki potensi, kita memiliki karya, kita bisa melakukan banyak kebaikan, kita memiliki talenta yang kita akan jadikan menjadi berkat bagi banyak orang. Itu harus bisa kita katakan, melalui itu semua kemuliaan dan keagungan Tuhan mau dinyatakan. Seperti yang pemazmur katakan tadi. Kalau kita menganggap itu semua yang kita peroleh karena kuat dan pintar kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara, maka kesombongan akan melekat dalam hidup kita. Perpecahan dalam sebuah persekutuan akan terjadi. Seperti contoh dalam pelayanan, semua ingin menonjolkan kemampuan dan potensi dalam pelayanan. Sehingga tidak ada lagi kerendahan hati. Sesungguhnya di dalam setiap pelayanan kita, nama Tuhan yang mulia, nama Tuhan yang agung itu ingin dipermuliakan dalam setiap pelayanan kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan dan nikmati itu semua, Bapak, Ibu, semua oleh karena anugerah Tuhan semata. Jadi mari Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketika kita melihat indahnya ciptaan Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Kita bersyukur bisa menikmatinya. Mari juga kita dengan pertolongan Tuhan untuk dapat merawat dan memeliharanya. Sehingga kita menjadi pribadi yang tahu bersyukur, tahu memuji Tuhan, tahu memuliakan Tuhan, melihat semua karya-karya Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan ciptakan kita, tentu ada hal yang mau Tuhan rencanakan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita percaya ketika rumah tangga, keluarga, dan pekerjaan, bahkan pelayanan dan aktivitas kita semua, jadikan itu semua bukan untuk memperlihatkan diri kita, tetapi memperlihatkan kemuliaan dan keagungan Tuhan. Sehingga kita puji sembah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah dengan kuasa Roh Tuhan kami dapat memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan melalui segala ciptaan dan karya-karya Tuhan dalam kehidupan kami. Ajari kami menjadi pribadi yang rendah hati. Ajari kami agar setiap aspek kehidupan kami hanya nama Tuhan yang boleh kami muliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.